tugas-tugas yang diberikan. Kemudian ada leadership dan prakarsa. Prakarsa itu yang saya akan nilai Anda. Silakan, ini Arif Mustafa. Mohon izin untuk mengutarakan pendapat. Ya. Ya. Ya, setelah kita mempelajari agenda 1 tentang wawasan kebangsaan, pada agenda 2 ini kita membahas tentang aneka, ya, yang bisa dijabarkan secara luas, yaitu tentang akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Akuntabilitas bisa kita artikan sebagai sebuah tanggung jawab sebagai ASN dengan tugas-tugasnya melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada negara dan masyarakat. Nasionalisme kita jabarkan secara luas sebagai sikap atau tindakan kita sebagai warga negara atau sebagai ASN kepada bangsa Indonesia. Kemudian etika publik tentang sikap dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam melaksanakan tugas di kantor atau dimanapun yang menjunjung tinggi pada aturan dan hukum yang ada. Kemudian pada komitmen mutu, tentu kita pada bagaimana ASN dalam menyelenggarakan pemerintahan, dalam menyelenggarakan program dan tugas-tugasnya, rutinitas kewajiban, apakah mencerminkan kepada sesuai aturan yang ada. Dan terakhir yaitu A, anti korupsi sebagai program pemerintah urgensi yang sangat penting. Kita sebagai aparatur sipil negara harus menggalakkan anti korupsi karena itu adalah salah satu extraordinary, sebuah tindak kejahatan yang luar biasa yang telah merusak bangsa dan negara ini. Begitu Bu Sastri. Oke, Mas Arif, luar biasa ya. Sudah membaca, sudah mengambil intisarinya. Sekarang siapa lagi ini yang mau bicara ini? Ya, Nurika Anggraini. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk hasil yang sudah saya capai dalam MOC, khususnya ketika mempelajari analisis isu kontemporer yang berkaitan dengan perubahan lingkungan strategis. Jadi, di situ saya belajar bahwa perubahan itu adalah perbedaan. Jadi ketika dulu dan sekarang itu berbeda, itu berarti sudah mengalami perubahan. Nah, perubahan ini itu juga ada ke arah yang positif dan ke arah yang negatif. Dan kita itu sebaiknya menujunya sebaiknya itu mengalami ke arah perubahan yang positif seperti itu. Kemudian untuk tadi untuk perubahan lingkungan strategis itu yang mempengaruhi ada beberapa hal, ada individu, terus ada keluarga atau family, kemudian ada masyarakat, kemudian ada nasional, dan yang terakhir adalah dunia atau global. Nah, untuk dunia atau perubahan dunia atau global itu ditandai dengan hancurnya batas suatu negara. Jadi tidak ada lagi batas-batas negara itu, tetapi dunia ini sudah dianggap bahwa dunia itu adalah satu, yaitu kalau seperti saat ini kita sudah ada internet di mana kita bisa mengakses seluruh berita dari semua penjuru dunia. Jadi, seperti itu Bu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Nurika Anggraini ya. Ada lagi yang mau tambahkan? Aduh, mohon maaf ini saya kok batuk. Siapa yang mau kasih tambahan? Sharing? Ya, Nur Isda Meilani. Ya, terima kasih atas waktunya, Bu. Setelah saya mempelajari MOOC, hambatannya tentu saja di diri saya sendiri mungkin kadang-kadang masih agak bingung, makanya saya
perlu diskusi dengan teman satu kelompok begitu. Kemudian harapan saya di sesi distance learning ini, saya kan sudah mendapatkan materi-materi yang sangat banyak, sangat luar biasa di modul-modul yang sudah diberikan. Nah, harapan saya adalah saya bisa menerapkan materi yang diberikan di tempat kerja saya, baik itu di sekolah maupun di rumah dan di masyarakat begitu. Terima kasih. Oke, baik. Mulia sekali ya. Ini memang sekarang kita tidak hanya sekedar mempelajari saja, tetapi ujungnya memang internalisasi dan implementasi. Silakan tadi siapa yang sudah raise hand, Novita Sari ya. Ya, terima kasih. Apa yang sudah dicapai dalam pembelajaran MOOC ini, kalau dari saya pribadi, saya menjadi tambah pengetahuan saya tentang PNS beraneka itu seperti apa, seperti yang tadi sudah dijabarkan oleh Mas Arif Mustafa, karena kalau sebagai PNS itu harus yang pertama meningkatkan komitmen mutu dan etika publik. Jadi kita sebagai PNS itu kalau dipandang sebagai masyarakat, kita sebagai panutan. Jadi kita harus memberikan yang terbaik sebisa kita, seperti itu. Kalau hambatan yang hambatan belajar saya itu yang pertama dari sinyal, terus yang kedua dari fokus sendiri Ibu. Kalau MOOC itu kan berbasis online, jadi kalau untuk hambatannya sendiri itu bisa dari fokus, masing-masing fokus orang itu kan bisa terganggu karena adanya mungkin dari pihak masyarakat atau pihak dari keluarga sendiri, tapi yang berpengaruh sangat berpengaruh itu dari sinyal sendiri. Terus untuk harapan saya di sesi distance learning ini, saya bisa mengembangkan apa yang saya terima dari MOOC, yang paling penting dan paling mendasar itu dari yang paling dekat dengan saya, misalnya dari keluarga, masyarakat, kemudian tempat kerja, seperti itu. Terus untuk harapan yang lain lagi, karena distance learning ini pembelajaran yang berbasis online, sebaiknya, alangkah baiknya itu sistem pembelajarannya dibuat yang sangat menarik, seperti itu. Terima kasih. Oke. Baik, ini catatan menarik juga ya. Ini catatan yang menarik juga. Karena pertama banyak widya suara juga karena tidak familiar dengan teknologi, sehingga dia tidak bisa membuat yang menarik. Tapi modul bisa dikembangkan. Ada hal-hal yang bisa dilihat berupa video, ya. Ya, iya Bu. Ada yang berupa PPTX juga. Iya. Ada yang juga berupa modul, ya. Iya betul. Tapi menjadi catatan juga. Ini bagi saya sekaligus koreksian juga buat saya ini. Bukan maksud untuk menilai Ibu, tapi ini itu bagus. Seperti itu. Bagus, saya mendorong orang untuk supaya lebih ini. Supaya lebih kritis, kan ini tadi kan kita sudah sepakat, kata Nurika, perubahan itu akan selalu terjadi. Perubahan itu adalah perbedaan. Ini menarik juga kalimatnya. Perubahan itu adalah perbedaan, ya. Karena perbedaan itu bisa baik, bisa jadi jelek juga. Nah, karena itu kita penting saling mengingatkan, ya. Memang soal sinyal itu juga menjadi masalah. Disuruh nonton video, sinyalnya bermasalah. Kan? Ya, oke. Kemudian belum lagi nanti kayak saya aja lagi ngajar itu tadi pagi, cucu saya, bukan anak lagi, cucu saya sudah nempel aja. Saya bilang, kamu duduk dekat di paha nenek, tidak boleh suara. Dia berantem, berebut mau duduk di dekat saya. Akhirnya diusir keluar, nangis dia. Itu bentuk gangguan ya. Kalau kita di rumah. Oke. Baik, terima kasih ya Novita Sari. Selanjutnya Nuri Hartono. Ya, mohon izin Bu, apakah suara saya sudah bisa terdengar? Oh, sangat terdengar. Oh ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi untuk harapan saya di sesi distance learning ini, sebagai CPNS yang berada di tataran terdepan, karena CPNS guru saya ini kan levelnya mungkin paling bawah ya, dan bisa belajar langsung di bawah Kemendagri, itu adalah harapan pasti semua CPNS. Jadi CPNS ini kan ada di naungan Kemendagri, Pak Tito Karnavian paling atas, dan Bu Sastri dan kawan-kawan itu kan berada di jajaran yang lebih tinggi daripada dinas pendidikan, daripada dinas provinsi dan sebagainya. Jadi suatu pengalaman yang luar biasa yang bisa saya terima ketika bisa
mendapatkan ilmu langsung dari Kemendagri begitu Bu. Jadi tentu harapan saya adalah kami yang ada di level bawah ini bagaimana mendapatkan ilmu, bagaimana dipandang oleh beliau-beliau termasuk Ibu Sastri yang ada di level atas. Dia ada di level ya bawahnya Pak Tito lah begitu Bu. Jadi mohon ya kami ini disayang lah begitu. Mungkin ya Bu ya. Sebagai orang yang ada di Pastilah, paling I depan. love you, I love you, I love you. Ya Mas Nugroho ya teman-teman ya. Itu. Iya Ya, dong. Mas. Ya. Ya kalau hambatannya sama Bu dengan teman-teman yang lain karena waktu yang mepet untuk belajar di MMOC, ketika menjadi CPNS langsung mendapatkan banyak tugas. Saya begitu masuk itu langsung suruh mengelola aset di SMP. Saya menjadi petugas aset, menjadi wali kelas, kemudian operator dan sebagainya itu. Jadi tugas yang banyak, suruh belajar online, semuanya teori, dan seperti yang disampaikan oleh Mbak Isda, hanya bisa diskusi dengan teman yang baru dikenal. Dan itu agak canggung, teori semua. Makanya bisa langsung dibimbing oleh Kemendagri, Ibu Sastri, dan kawan-kawan ini suatu hal yang sangat kami syukuri. Begitu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini lagi azan, kita dengarkan azan dulu sebentar ya. Oke. Oke, baik. Kita sudah sama dengar ya. Ini keren-keren ya. Kalian ini saya pikir termasuk yang luar biasa ya. Nuri Hartono, Mas Nuri ini kalau saya melihat guru itu bukan level paling bawah. Itu guru adalah level paling strategis. Karena pembentukan karakter bangsa itu sebetulnya mulai dari guru. Kita semua menjadi orang hebat pasti lewat guru. Nggak mungkin tidak. Ya kan, itu soal yang pertama. Kemudian yang kedua, hambatan soal apa tadi namanya, soal kita ketemu di Kemendagri. Saya kalau sekarang kan Widya Iswara Utama, fungsional ya. Kalau sebelum itu mungkin saya bisa ketemu langsung dengan Pak Tito karena saya Direktur Perencanaan Anggaran Keuangan Negara. Sekarang tidak lagi karena pertama ini saya di. Tetapi pada dasarnya Kemendagri itu kementerian kan semuanya sama saja. Tetapi Kemendagri memang dia lebih seksi dibandingkan dengan kementerian yang lain. Walaupun masing-masing tugasnya masing-masing punya ini ya. Karena Kementerian Dalam Negeri adalah sesuai Undang-Undang 23 2014, dia melakukan pembinaan ke seluruh pemerintahan daerah, termasuk di situ perangkat daerah ya, yang membinai kepala daerah dan perangkat daerah serta DPRD. Nah, perangkat daerah itu secara vertikal substansi dia punya induknya juga. Nah, kemudian kenapa Diklat SAR sekarang ini berbeda dengan misalnya dulu saya ikutnya apa dulu namanya Diklat Prajabatan ya kan? Sekarang namanya Diklat SAR. Karena memang itu sangat mendasar karena value karakter ada di situ. Kalian bisa lihat yang tadinya mengatakan adalah teorinya banyak sekali, itu sesungguhnya adalah rujukan. Rujukan untuk kita nanti implementasi diinternalisasikan.
itulah yang membuat dia berbeda. Kalau dulu memang saya sendiri merasakan di jenjang pendidikan itu, setelah pendidikan dia terlepas hanya tinggal teori saja. Sehingga jarak antara teori dengan idealisme dengan pragmatis itu jauh banget berbeda. Ya. Nah, sekarang kalian boleh perhatikan ya, semua teori yang kita dapatkan itu semuanya itu harus diimplementasikan. Dan itu terukur. Bagaimana terukurnya? Itu ada di rancangan aktualisasi. Ya, di rancangan aktualisasi secara keseluruhan agenda 1, 2, dan 3 akan muncul dalam habituasi di off campus. Ya. Jadi karena itu ada implementasinya. Nah, karena itulah Kemendagri yang punya tugas pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan segala macam itu memberikan ruang diklat saat ini bekerja sama dengan LAN itu adalah bukti bahwa memperhatikan daerah. Nah, soal banyak tugas itu, saya ketika baru masuk jadi CPNS, saya dikasih tugas, aduh sudah nggak masuk akal. Tapi kemudian akhirnya saya sadar ketika kita diberi tugas banyak, kita menjadi lebih terampil bekerja daripada orang yang tidak diberi tugas. Percayalah, di dalam sebuah organisasi ada saya memimpin sudah banyak pengalaman karena saya di CPNS itu hanya 1 tahun loh tidak dapat jabatan. Jadi CPNS, kemudian 1 tahun, jadi PNS langsung diangkat eselon 5. 2 tahun jadi eselon 4, kemudian naik eselon 3 dan seterusnya gitu. Jadi saya sudah memimpin banyak sekali orang di organisasi, pernah juga jadi sekretaris DPRD, pernah jadi anggota DPRD, pernah jadi, sudah banyak lah. Jadi dari pengalaman itu menunjukkan ternyata kita memang melihat bahwa, dan saya tidak berharap itu ada di kalian. Ternyata pegawai yang ada itu, misalnya saya punya anak buah ada 100 orang lebih kurang. Yang bekerja itu cuma 30 orang, itu udah bagus itu. Yang lain itu banyak menghilang. Dan orang tidak akan menugaskan orang-orang yang menghilang, orang-orang yang tidak setia dengan pekerjaannya, nggak akan dia kerja, karena kasih beban kerjanya terus-menerus, misalnya ke Nuri, Haja Nuri dikasih tugas mengelola aset, dikasih tugas mengelola ini, dikasih tugas itu. Itu rahmat, ya. Itu berarti sayang juga, bukti kesayangan juga itu kalau kita diberi tugas. Dan hati-hati loh, kadang-kadang yang senior sudah nggak mau kerja, udah gitu lamban bekerja, dia marah sama yang dikasih kerja terus-menerus. Tapi itu nggak masalah, itu biasalah tantangan ya. Jadi hambatan-hambatan itu harus kita olah menjadi peluang, tantangan. Kira-kira terjawab nggak ya, Mas? Mas Nuri. Terjawab, Bu. Terjawab, Bu. Oke, Terima kasih, baik. Bu. Ya, oke, baik. Mas Nuri, setelah ini siapa lagi ini yang angkat tangan ini? Nila ya? Ya, Bu. Bukan, Nila. Oke, ya, Nila. Ya. Ya. Hampir sama dengan Mas Nuri Hartono sih, Bu. Kalau menurut saya, setelah belajar dalam Diklatjar ini, saya menjadi tahu bahwa menjadi PNS itu juga punya tanggung jawab yang besar, yaitu kita harus bisa melaksanakan semua tanggung jawab kita, kemudian harus mempunyai etika yang baik di dalam masyarakat, kemudian menunaikan semua tugas-tugas kita dan melayani masyarakat. Nah, kalau untuk hambatan saya sih selama menjadi CPNS ini ya memang banyak sekali tugas-tugas baru, kemudian membagi waktu antara tugas baru tersebut dengan rumah tangga, Bu, kan karena saya sudah berumah tangga, sudah punya anak. Jadi untuk belajar self learning itu memang sangat susah sekali. Apalagi anaknya masih bayi, kalau malam masih begadang kayak gitu kan nggak bisa ditinggal. Akhirnya kita yang nggak malah begadang sampai pagi untuk belajar gitu. Jadi selain itu juga memang tantangan sih kalau jadi anak, kita bisa menjadi kerjasama sama pasangan, sama keluarga untuk
kerjasama bagi tugas seperti itu biar sama-sama jalan, sama-sama seimbang seperti itu, Bu. Kalau hambatan saya itu, karena mohon maaf sama curhat, nggak apa-apa ya, Bu? Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena sekarang itu saya juga ikut PPG, jadi saya saat Apa tahu itu kalau PPG? PPG itu pendidikan profesi guru, Bu. Oke, ya, siap. Iya, itu Luar biasa. sudah 2 bulan ini, kurang 2 bulan lagi. Baru seminggu kemarin dapat undangan untuk latsar. Jadi memang tumpuk-tumpuk lagi tugasnya, belum tugas dari sekolahan juga seperti itu. Memang harus pinter-pinter bagi waktu dan kerjasama sama anggota keluarga seperti itu, Bu. Oke, baik. Memang setiap perempuan yang hebat ada laki-laki hebat loh di belakangnya. Ya, saya melihat anak saya 5 tahun kawin 3 anaknya. Luar biasa nggak tuh? Aduh, tapi kerjasama dengan suaminya saling membackup itu bagus ya. Rahmat lah, saya ingin mengatakan gini, jangan sempat stres ketika kita mendapatkan beban tugas yang luar biasa. Pengalaman saya menunjukkan ternyata ketika kita bisa mengatur waktu, ya bisa kita capai semuanya. Saya kadang-kadang berpikir, aduh, ini gimana caranya ya pagi ini gini. Semuanya itu tidak segera beda lah. Kita jadi penceramah, jadi narasumber cuma 2 jam kita dibayar berjuta-juta, ya kan? Tapi kalau kita jadi guru, jadi widya iswara, kita bahkan nggak dibayar. Kalau misalnya kelebihan jam penuh baru kita dibayar. Nah, penceramah dibayarnya tinggi, tapi tidak ada kewajiban menilai. Ini sekarang kan setelah kalian bicara ini, saya mesti kasih nilai kalian loh. Ini saya sudah tulis ini, coba dilihat ya. Sudah tulis ini soal nilai ya. Kalau kita kadang-kadang kita abai, widya iswara asik bicara, dia lupa mengisi nilainya, pusing sendiri. Nanti datang lagi mataannya, pusing sendiri juga. Nah, kemarin itu soal upload itu biasanya saya sebelum kelas mulai saya juga sudah upload. Ini yang untuk angkatan 87 ini dua-dua yang kemarin juga saya belum kasih tugasnya, udah pusing tuh mereka. Saya nggak tahu di mana hambatannya sehingga saya tidak menemukan angkatan 87 itu. Jadi itu yang sebabnya saya belum bisa masukkan, nanti saya akan koordinasi dengan panitia kenapa angkatan 87 itu nggak ada gitu di dalam penugasan saya. Jadi itu yang membuat saya jadinya susah mengupload. Karena saya susah mengupload akan mengganggu ritme kerja kalian juga kan. Kalian kan sudah berpikir nih, sebetulnya ini jadwal ini adalah membuat tugas yang pertama, hari ini membuat tugas yang kedua, hari ini besok kan begitu. Tapi karena saya lambat, jadi menjadi terganggu. Itu. Jadi saya mohon maaf untuk yang keterlambat ini, tapi malam ini saya coba, mudah-mudahan panitianya nggak tidur sehingga bisa menjawab apa-apa yang saya ini kan. Apapun manajemen waktu itu penting. Dan manajemen kemarin kan kita juga sudah belajar soal modal awal bela negara, ya, bagaimana mengendalikan emosi, bagaimana mengendalikan pemikiran kita, bagaimana mengendalikan perasaan kita. Ya, jadi hati-hati saja itu dengan tumpukan tugas. Oke, masih ada lagi yang lain? Siapa lagi nih? Masih, Bu. Ya, siapa? Saya Nurhayati, mohon izin. Oh, Nurhayati ya? Ya. Nurhayati ya? Iya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sama dengan teman-teman yang lain, ketika belajar jarak jauh ini memang saya mengalami kesulitan. Nah, dari distance learning ini kan besoknya itu nantinya kita di tempat kerja itu kan mengimplikasikan yang kita dapat ini di tempat kerja. Nah, mungkin di pandemi sekarang ini murid saya juga mengalami seperti yang saya rasakan, maksudnya kesulitan belajar online. Nah, dari sini saya dan terutama saya juga mungkin masih kurang menarik ketika memberikan pelajaran, dan dari sini saya berharap bisa belajar dari Ibu dan teman-teman yang lain supaya
besok ketika di tempat kerja itu bisa menerapkan ini dengan lebih baik lagi gitu loh Bu. Jadi kalau saya di sini tetap mempunyai tantangan tersendiri karena saya kurang kurang canggih di IT gitu Bu. Ya, Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita semuanya masih dalam transisi ya. Tidak gampang menghadapi transformasi yang sedemikian cepat, termasuk para Widyaswara juga ini. Saya kadang-kadang bahkan banyak ilmu yang saya peroleh dari kalian-kalian ini, ya bukan saja bukan saja kalian menimba ilmu, tapi saya juga menimba ilmu dari kalian sesungguhnya. Ya, jadi kita sebetulnya saling melengkapi. Kalau orang pikir ini nenek-nenek mau ngapain juga lagi, mau ini gini, tapi saya tetap semangat, saya tetap belajar, saya tetap mempelajari lah soal teknologi itu. Tapi berjalan dengan waktu semuanya akan didapatkan. Oke, ada lagi yang mau berbicara? Arina, sudah? Mohon izin. Ya, siapa ini? Mas Nugroho. Nugroho, Bu. Ya. Ya, mohon izin berkaitan dengan hambatan yang saya pribadi alami Bu ketika MOOC. Yang pertama adalah tadi sudah disampaikan sama bahwasanya sinyal Bu. Ya. Dan saya mohon maaf tadi ketika di awal-awal Zoom ini sinyal saya hilang dan sempat keluar dari Zoom. Terlempar ya. Ya. Kemudian yang kedua ketika MOOC karena banyak materi teorinya dan saya sendiri mohon maaf karena saya sendiri orang lapangan dan saya buka aib sendiri bahwasanya untuk budaya literasi saya rendah kalau tidak dipaksa. Budaya literasi saya rendah, jadi kalau tidak dipaksa ya tidak, dalam artian tidak buka materi tersebut Ibu. Ya. Kemudian harapannya tentu sangat berbeda ketika kita belajar sendiri dengan bertatap muka seperti ini meskipun hanya lewat Zoom. Jadi pemahaman kita dari yang teori mungkin kita belum benar-benar paham. Ketika bertatap muka seperti ini kita akan lebih paham dan tentunya harapannya kita bisa mengimplementasikannya tidak hanya pada saat mengerjakan tugas tetapi sudah menjadi karakter kita dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan bermasyarakat Ibu. Mungkin gitu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Saya paksa Mas Nugroho untuk membaca. Tapi nanti saya akan berikan clue-cluenya. Ya kadang-kadang membaca saya tahu juga. Kan saya jadi Widyaswara juga tidak harus langsung jadi Widyaswara kan. Saya juga harus workshop. Nah, dan kalian sebagai guru juga sebentar-sebentar itu akan charging terus tuh. Karena mengikuti perubahan kan sebentar-sebentar berubah, kita harus ngecas terus ya. Nah, itu kesempatan juga untuk meningkatkan kemampuan literasi. Kalau mau besok saya ada buka Zoom tentang membangun budaya literasi di era pandemi ini. Silakan nanti saya bisa bagi linknya ya, kalau mau. Kalau nggak sibuk. Itu pesertanya ada juga yang dari Australia yang sudah daftar ya, dari Australia, dari Eropa beberapa. Padahal saya tadinya cuma Sumatera Barat, tapi karena mereka melihat ini mereka pengen tahu. Oke. Ada lagi, ini Arina ya. Arina mau bicara bukan ya? Arina, Lev, ini teknologi ya. Teknologi mendekatkan kita. Saya bisa melihat mata kalian, kalian juga bisa melihat mata saya, melihat senyum saya juga bisa melihat senyum kalian. Tapi tiba-tiba kayak Nugroho tadi, dia bisa left group saja, left Zoom ya. Ini juga tadi siapa ini? Arina tiba-tiba menghilang. Masih ada ya Arina?
Masih ada? Arina tiba-tiba menghilang, Bu. Terhempas juga. Oke, tak apa. Oke. Jadi sekarang saya sudah tangkap nih dari hebat ya ini. Saya lihat inilah paling banyak yang baru awal memulai kelas sudah 8 yang memberikan respons, dan saya langsung memberikan nilai loh untuk prakarsa kalian, untuk aktivitas kalian. Jadi memang agenda 2 ini memang berharap sebagai kalian itu sebagai PNS ya, selain profesional, artinya kapasitas, kompetensi dan segala macam itu sudah dilayani, tetapi punya value, yang mempunyai value berakuntabilitas, ya, berakuntabilitas. Akuntabilitas nanti kita bisa akan kupas satu-satu, kemudian mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi standar etika publik, berinovasi dalam peningkatan mutu dan ketika melaksanakan tugas jabatan, dan tidak korupsi. Itu sebetulnya nilai yang harus diinternalisasikan ke dalam diri kalian semua, dan itu yang akan menjadi dasar bergerak sampai kalian pensiun. Tapi bagi saya tidak sampai pensiun saja, sampai dunia kiamat. Karena nilai ini tidak akan pernah berubah. Sampai mati tidak akan pernah berubah. Yakinlah. Beda dengan kita misalnya membuat regulasi pengelolaan keuangan, dia bisa berubah sesuai dengan dengan zaman. Tapi kalau value universal. Cuman kita beruntung karena kita sudah diformulasikan dalam bentuk aneka. Sama juga dengan wawasan kebangsaan, salah satu filosofi berbangsa bernegara kita adalah Pancasila. Dirumuskan 5 nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sampai kapanpun itu tetap update. Kita bicara ketuhanan yang Maha Esa, kita urai semua nilai-nilainya, kita bicara soal kemanusiaan yang adil dan beradab, soal persatuan, soal kerakyatan, soal keadilan sosial, itu universal sebetulnya dimanapun. Tapi kita beruntung sudah memformalisikan menjadi the 5 principles of Indonesia. Ya. Nah, karena itu saya ingin menggambarkan a learning journey, ya, learning journey dari nilai-nilai dasar aneka ini. Kenapa saya perlu menjelaskan ini? Kita tadinya kan 4 sinkronus, 4 kali kita ketemu. Artinya ada bahasan spesifik tentang akuntabilitas, ya. Kemudian nanti bahasan spesifik tentang nasionalisme. Kemudian tentang etika publik, tentang komitmen mutu, dan tentang anti korupsi. Itu dibahas per hari-perharinya. Tetapi sekarang saya membahasnya secara keseluruhan dalam learning journey ini, tapi kalian tahu posisinya, ya. Learning journey, kalian kalau saya tunjuk di sini, kalian kelihatan enggak ya ini? Kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, ini kan sinkronus pertama. Biasanya kan sinkronus pertama, ada sinkronus kedua, ya. Kemudian ada sinkronus ketiga. Ini mananya? Nggak kelihatan ya? Oh, di situ ya. Ada di sinkronus. Nah, kemudian diberikan asinkronus itu 8 kali. Biasanya saya kasih tugas 8. Tapi sekarang saya hanya kasih tugas 4. Kenapa saya katakan asinkronus ini bukan setelah belajar di sinkronus kemudian kalian lupa? Tidak seperti itu. Ketika asinkronus itu kalian pelajari materi yang sudah disampaikan, yang sudah kalian baca, kemudian saya menyampaikan clue-cluenya saja, maka kalian mendapatkan tugas yang pertama itu adalah di asinkronus pertama itu adalah tugas pertama bahwa kalian membuat janji hati. Ya. Apa janji hati? Bahwa kalian berjanji menerapkan, karena kita lebih cenderung kepada penerapan daripada hanya sekedar teori. Teori hanya rujukan. Ya, menerapkan nilai-nilai aneka selama pelatihan. Tapi harus diingat, selama pelatihan itu jangan dipikir waktu Zoom saja. Saya seringkali melihat kita itu terjebak, selama pelatihan itu dipikir hanya selama Zoom saja.
Padahal selama pelatihan itu kan ada asinkronus, ada off campus, ada habituasi yang harus kalian ini kan. Nah, itu mesti muncul dalam janji hati, semacam komitmen beraneka. Ya, kemudian di asinkronus kedua, berarti kan itu kan di hari berikutnya kalian sebetulnya mengidentifikasi keseharian dan kendala kalian ketika menerapkan aneka. Berdasarkan pengalaman saya, aneka itu ternyata prakteknya hanya susah di anti korupsi. Itu yang susah. Saya nggak ngerti kenapa. Karena apa? Guru-guru seringkali suka menerima hadiah dari muridnya. Guru-guru juga suka sekali memberikan hadiah kepada kepala sekolah. Itu gratifikasi bagian dari korupsi. Karena kita sering beranggapan, oh, saya kan nggak korupsi. Tidak mengambil uang negara, tidak merugikan negara, dan itu memang korupsi tidak merugikan keuangan negara. Tapi ada uraiannya lebih lanjut tentang itu adalah tentang gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Memberikan sesuatu kepada seseorang yang menjabat sebagai ASN karena tugasnya, ya. Kemudian diberikan hadiah, uang, barang, jasa, entertain, apakah perempuan juga dikasih segala macam berkaitan dengan tugasnya, maka itu adalah korupsi. Itu adalah gratifikasi. Nah, itu kendala-kendala itu kalian bikin. Kenapa ini saya bilang tapi tidak harus diberikan kepada saya. Itu hanya kalian membiasakan mengidentifikasi keseharian kalian dalam mengimplementasikan aneka. Kenapa itu penting? Karena itu nanti akan terpakai ketika kalian merancang aktualisasi. Siapapun nanti coach-nya itu pasti akan terpakai. Nah, tugas yang kedua adalah menganalisis video. Menganalisis video itu saya berikan adalah dialog saya dengan Pak Abdullah Hehamahwa. Ada yang tahu soal nama Pak Abdullah Hehamahwa? Tahu, Bu. Hah? Tahu, Bu. Siapa? Mantan pejabat di KPK dulu, komisionernya. Nah, oke. Penasihat KPK ya, Pak Abdullah Hehamahwa, dan dia orang yang idealis sekali. Mungkin zaman dulu kita ketemukan Bung Hatta, Hugeng gitu kan, kita ketemukan banyak orang-orang yang idealis. Sekarang yang kita temukan itu, dan itu tidak banyak, adalah Abdullah Hehamahwa. Nah, itu yang saya ingin Anda menonton, kemudian menganalisis kalimat-kalimat yang ada di situ berdasarkan nilai-nilai aneka. Kemudian setelah menonton, ceritakan intisari dari apa yang ada di situ, kemudian menganalisis permasalahan dengan kondisi sekarang, apa yang terjadi, temukan nilai-nilai aneka yang ada di dalamnya, kemudian berikan solusinya. Itu. Ya. Kemudian yang asinkronus kalian yang berikutnya adalah benchmark. Kan ini semuanya adalah self learning, belajar sendiri. Kalau dulu kita mungkin benchmark, kita bisa pergi kemana-mana, ya, kayak ini ya, studi lapangan apa. Tapi sekarang kita kan tidak bisa. Tetapi justru kita bisa kemana saja yang kita mau, ke luar negeri bahkan, untuk benchmark. Melihat bagaimana pendidikan di Singapura, bagaimana pendidikan di Norwegia, pendidikan di itu bisa kita ambil ilmunya untuk membandingkan dan menilai dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Tugas itu hanya sekedar benchmark, tidak perlu kalian berikan kepada saya. Ya. Tugas yang ketiga ini perlu kalian berikan kepada saya, branding individu. Tadi di awal saya katakan bahwa kita kecenderungan pegawai negeri itu dituduh korup, guru-guru dituduh juga korup, suka meminta-minta kepada muridnya, suka menggunakan dana BOS bersama-sama dengan kepala sekolah dan segala macam. Dan itu tidak hanya isu. Saya mantan kepala Bawasda, saya tahu banget bagaimana dana BOS itu digunakan oleh kepala sekolah dan beberapa guru. Nah, itu harus kita cegah. Karena itu
kalau kita cerita soal integritas, maka integritas itu adalah sesuatu yang disampaikan di awal untuk konsisten pada akhirnya. Contohnya nih, saya katakan, kalau saya adalah orang yang berintegritas, jangan saya katakan say no to corruption, tapi kemudian saya korupsi. Itu tidak berintegritas, tidak cocok apa yang saya katakan dengan apa yang saya lakukan, apa yang ada dalam hati nurani saya dengan apa yang saya pikirkan. Itu namanya lack of integrity. Ya. Nah, karena itu kita harus membangun citra diri kita, membantah itu dengan isu-isu yang berkembang di luaran itu, hoax segala macam itu, kita bantah dengan karya. Bagaimana karya branding, the new branding personal atau new branding individu yang akan akan membangun new branding institusi kita. Institusi kita adalah bagian the part of the whole of government, ya. Karena itu berpikir seperti itu, maka institusi kita akan naik, secara keseluruhan pemerintah juga akan baik. Ya, karena itu kalian uploadlah konten nilai-nilai dasar ASN itu di medsos. Kalau kalian upload di Instagram, jangan lupa tag saya, karena saya akan memberikan komentar, dari situ saya akan memberikan nilai. Tapi walaupun saya sudah memberikan di Instagram maupun di Facebook maupun di di YouTube, itu nanti tetap masuk ke dalam LMS, karena kalau tugas tidak masuk ke LMS saya tidak bisa memberikan nilai. Ya. Jadi uploadlah branding individu saudara di Instagram. Ini tadi yang saya katakan integritas itu adalah penyampaian kita di awal. Sebenarnya saya jadi Widya Iswara, saya sudah katakan ini bahwa kalian jadi peserta diklat tidak lagi ada mengumpulkan uang untuk ucapan terima kasih kepada para Widya Iswara. Misalnya seperti itu. Saya dari awal sudah katakan itu. Jadi tidak ada satupun yang berani memberikan hadiah kepada saya, bahkan memberikan amplop kepada saya tidak akan berani. Itu bentuknya. Jadi ketika kalian mengupload di Instagram tentang misalnya Nur Hayati beraneka misalnya kan ya, di antara lainnya soal salah satunya mengatakan bahwa anak-anakku sekalian jangan kasih hadiah buat ibu, misalnya gitu kan, dalam bentuk lucu-lucu, tetapi pesan itu sampai. Nanti anak-anak muridnya sudah nonton itu, udah lihat, oh rupanya ibu ini nggak suka nih, guru para orang tua udah tahu nih nggak suka dikasih, nggak akan dia kasih itu, gitu, ya. Itu untuk tugas ketiga. Kemudian untuk tugas keempat. Ini branding industri untuk media sosial itu sama ya dengan itu sinkronis. Kalian mau bikin melatih diri saja, mengulang-ulang nggak masalah ya. Kemudian tugas yang keempat adalah generating idea. Dia sebetulnya sama dengan ASN beraneka, cuman sekarang kalian bikinnya per kelompok. Ya, per kelompok kalian rumuskan, kalian formulasikan aktualisasi nilai-nilai. Ini akan sangat berguna ketika membuat rancangan aktualisasi secara keseluruhan. Ya, ini learning journey kita. Dan sampai di sini ada yang mau kita diskusikan? Ada? Mohon maaf, itu tanya sudah... Bu. Ya, silakan. Untuk yang tugas yang kedua berkaitan dengan menganalisis diskusi Ibu dengan Abdullah Mahwa ya. Itu di YouTube ada? Ada di YouTube saya, Sastri Bakri. Oh ya. Sastri Bakri Abdullah Mahwa, ketemu itu. Siap, terima kasih. Ya, ya, oke. Sebetulnya di LMS kalau ada tugasnya sudah ada, linknya ada, bisa itu. Cuman kadang-kadang di LMS itu link itu ditekan-tekan nggak masuk. Makanya saya selalu kalau ada tugas ini nanti lewat ketua berikan kepada saya lewat WA. Jadi nanti komitmen Baraneka dapat saya lewat WA 10 gitu kan ya. Brandingnya kontennya dikirimkan juga
kepada saya, atau kalau ini bisa tag ya, bisa di tag, mention nama saya akan tahu ya. Kalau yang di-upload di Instagram. Nah, untuk generating idea ini YouTube-nya bisa kirim ke saya. Karena itu kan tugasnya YouTube membuat gagasan ASN beraneka. Baik, silakan siapa Nur Hayati, Mas Roh. Maaf Bu, saya mau tanya yang tugas 3 branding individu itu maksudnya kita membuat video tentang implementasi di tempat kerja dengan menggunakan nilai-nilai aneka gitu apa bukan? Misalnya membuat video yang seperti yang Ibu katakan nanti ketika ada wali yang memberi saya hadiah, terus saya menolak seperti itu Bu. Terus nanti misalnya apa itu yang bos terus namanya apa ya, transparansi pemberian bukan bos, maksudnya transparansi PIP, bantuan PIP kayak gitu bukan ya Bu maksudnya? Iya, apapun yang kita bisa lakukan, praktekkan, menunjukkan bahwa kita menerapkan nilai-nilai aneka itu bisa. Ya, boleh berbentuk foto, ya, boleh berbentuk foto, boleh berbentuk video, boleh berbentuk berperan role play seperti bermain teater, boleh berbentuk animasi, terserah. Bagaimana semenarik mungkin. Saya sebetulnya ingin Instagram kalian itu bagaimana bisa mengalahkan, termasuk kalau kalian mau masukkan ke TikTok, itu bisa menjadi perhatian orang, gitu loh. Kan ini sekarang ini apa namanya? Coba deh lihat YouTube saya, penontonnya berapa? Nggak banyak kan? Tapi itu karena itu kan memang sifatnya memang banyak pengajaran ya, karena itu berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi budaya itu tagline-nya. Tapi kalau kalian misalnya Nur Hayati berdiri di depan sekolah pakai bikini, masukin ke TikTok itu, masukin ke Instagram, sudah viral itu pasti. Tapi kan kita bukan itu. Kita ingin membangun ASN yang beraneka. Tuh. Jadi apapun bentuknya, makanya saya katakan baca betul-betul pengertian dari masing-masing terminologi aneka, ya. Teori-teori itu kita paham. Kalau kita tidak paham, karena kita lihat aneka antara satu dengan yang lainnya itu saling saling berkaitan. Karena itu kita bisa ragu. Kita bisa ragu sebetulnya ini akuntabilitas atau etika publik. Ini akuntabilitas atau anti korupsi. Karena semua nilai kejujuran ada. Dalam akuntabilitas pasti ada nilai kejujuran. Dalam anti korupsi juga ada nilai kejujuran. Tetapi keyword untuk masing-masing value yang ada itu pasti berbeda. Gitu. Ya. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya Ibu mohon izin, Novita Sari. Novita Sari, silakan. Iya, Bu, maaf mau tanya berkaitan dengan tugas yang ketiga tadi, branding individu. Semisal saya itu mau melakukan role playing atau bermain peran, itu sebaiknya saran dari Ibu saat saya meminta bantuan kepada siswa atau wali murid itu bagaimana? Atau hanya saya sendiri yang melakukan beberapa peran seperti itu? Terima kasih. Namanya role play, kita boleh meminta peran ya, peran orang lain untuk memainkan peran itu. Ya. Kalian pernah enggak menonton film ini mendapat penghargaan apa ya nama penghargaannya? Apa Nobel? Apa hadiah penghargaan? Yang peristiwanya dia ada di lift itu. Pernah nonton enggak? Pernah nonton? Belum. Nah, Belum, Bu. jadi ceritanya begini. Ada seorang pemuda kekar tampan masuk ke dalam lift yang sudah hampir mau tertutup. Kemudian dia berlari, dia masuk ke dalam lift itu. Ketika dia masuk ke dalam lift itu, ya, ternyata liftnya bunyi-bunyi, ting, 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 ting. Semua yang ada di lift itu saling berpandang-pandangan. Tidak ada satupun yang berani, kamu terlambat, kamu yang terakhir keluar, nggak ada. Karena kita banyak jadi orang baik, tidak mau menyakiti orang lain, tapi nggak benar gitu. Lama itu ada beberapa pindah satu-satu, wajahnya diambil,
karena kesal, tapi tidak ada satupun yang berbicara kepada orang yang terlambat datang. Yang orang yang terlambat datang itu asik saja dengan egonya dan tidak keluar. Akhirnya ini kameramen dan sutradaranya pintar. Akhirnya kameramennya itu mengambil seorang perempuan perlahan-lahan keluar dari lift itu. Dia mengambil itu hanya separuh badan, tetapi setelah dia lihat jauh, ternyata perempuan itu kakinya cuma satu. Apa yang bisa dilihat dari peristiwa itu? Apa yang bisa dilihat dari peristiwa itu? Ketangkap Kak ya apa yang saya ceritain? Bahwa kita tidak, saya ingin menanggapi. Oke, Ari? Bahwa kita tidak bisa menilai seseorang dari luar, dari fisiknya atau dari bentuk tubuhnya, dari besar kecilnya, tapi kita bisa menilai seseorang dari hatinya, dari kebaikan hatinya. Belum tentu orang yang fisiknya mungkin sempurna memiliki hati yang baik. Terkadang malah justru seseorang yang memiliki dalam tanda kutip kekurangan fisik, justru terkadang seseorang seperti itu memiliki nilai dan hati yang lebih mulia dibanding orang yang merasa dirinya sempurna. Seperti itu, Bu. Oke, great. Betul. Ada lagi yang mau tambahkan? Nah, itulah. Bu. Siapa? Coba. Siapa? Nur Isda. Oke, baik. Nur Isda. Nur Isda. Menurut saya dari cerita yang Ibu tadi berikan itu, Pak, kita sebagai manusia itu tidak boleh menilai seseorang hanya karena penampilan saja, dan kita tidak boleh berprasangka buruk kepada sesuatu yang belum kita ketahui begitu. Gitu, Bu. Oke. Baik. Jadi ada lagi yang mau tambahkan? Saya, Bu. Ya. Nurika. Kalau menurut saya selain itu tadi juga kita seharusnya bisa apa tadi yang orang lari tadi seharusnya bisa sadar diri untuk menurunkan egonya juga seperti itu, Bu. Iya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi itu film mendapatkan penghargaan perfilman atau Nobel, saya nggak ini. Film itu film India. Hanya 5 menit, tapi sangat menyentuh, menunjukkan bahwa banyak pesan yang kita sampaikan. Belum tentu orang yang utuh physically, hatinya juga utuh. Ini dia tidak utuh anunya, tapi hatinya utuh. Itu satu. Kemudian yang kedua, banyak sekali orang tidak peduli dengan lingkungannya. Ya, hanya memikirkan dirinya sendiri. Itu nasionalisme kalau dalam perspektif kebangsaan kita itu tidak memikirkan lingkungannya, tidak memikirkan dia hanya memikirkan dirinya sendiri gitu. Itu berbahaya. Jadi dalam sebuah peristiwa kita melihat, kita bisa bayangkan dan kita terapkan dalam nilai-nilai dasar aneka. Itu kan rasa kita pun melihat ada rasa ketidakadilan. Pertama, ini lelaki tampan yang fisikalinya kuat, tapi dia tidak mau keluar. Dalam hati kita, aduh sangat tidak adil. Sementara perempuan yang disabilitas ini yang keluar dari itu. Karena dia memikirkan orang lain, dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil dalam sebuah peristiwa dalam penerapan nilai-nilai aneka. Ya, itu yang sebetulnya daripada saya sampaikan teori-teori saja, lebih baik saya sampaikan contoh-contoh seperti itu, dan nanti kalian bisa membayangkannya untuk membuat tugas di asinkronus. Yang pertama, ya tugas kedua, ketiga, dan keempat. Tuh, ya. Oke, ini selama kalian, Arina mau bertanya, mau menyampaikan pikiran?
mau bertanya. Oke, silakan. Untuk tugas tadi yang menganalisis video itu, kita itu berarti mencari video tentang aneka, terus kemudian dianalisis begitu, Bu. Videonya yang untuk analisis video itu videonya ada di LMS ya, LSM ya. Itu ada di YouTube. Biasanya saya memberikan video arisan. Video arisan itu adalah tapi karena keseringan saya takut nanti kalian sesama CPNS kan kadang-kadang punya kenalan saling kenal-kenal, jadi bisa ini, dan seringkali saya penuh copy paste gitu. Jadi copy paste itu sebetulnya menyedihkan. Nanti pun ketika kalian membuat komitmen hati itu, ya janji hati selama di Klatsar itu banyak yang copy paste. Dan saya tahu itu, saya sedih sebetulnya. Jadi jangan sampai, kalau bisa ketika kita bekerja boleh kita laksanakan siloisasi ya. Kita laksanakan itu tidak berurusan dengan orang lain, kita bikin sendiri. Kita pikirkan itu sendiri. Ya, ketika kita harus bekerja sama, kita kerjasama ada kerja di tugas keempat itu kita bisa kerjasama. Jadi jangan sampai nanti saling copy paste ya. Jadi original tugas akan jauh lebih saya inikan ya. Untuk sekarang agenda 2 adalah saya memberikan tugas untuk menonton video Abdullah Heha Mahwar. Dan perhatikan setiap perintah tugas itu. Ya. Karena kadang-kadang saya melihat ya, padahal saya sudah bikin di situ janji hati selama diklat. Ya, kalau kita lihat ini kan sebetulnya kan ini ya. Nah, ini kan penerapan selama pelatihan. Ya. Nanti dia akan bikin ini identifikasi keseharian. Kadang-kadang kita kadang tidak peduli gitu. Nah, kalau seperti itu saya biasanya sudah mengurangi angka walaupun 1-2, tapi itu misalnya kalian mestinya dapat 85, tapi karena ini dapatnya 84, itu kan satu angka dinilai. Kalian enggak tahu soal itu, tapi saya tahu gitu. Gitu, ya. Baik, silakan ada lagi Arif. Mas Arif. Ya, mohon izin untuk menambahi pertanyaan dari Mbak Arina, Bu. Ya. Tentang kita kedua yaitu mengevaluasi video itu, tugas kita dalam bentuk dokumen atau dalam bentuk video atau dalam bentuk apa, Bu? Untuk lampiran. Dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk tulisan ya. Dalam bentuk tulisan nanti diupload berbentuk PDF ke LMS. Terima kasih, ya. Bu Sastri. Oke. Ada bahkan Widya Iswara lebih sadis lagi, karena kesal melihat suka copy paste itu, copy paste itu, maka dia tugaskan, perintahkan untuk pakai tulisan tangan. Tapi saya saya nggak masalah pakai ini, nanti PDF saja. Jadi ceritakan dulu isi film itu, ya. Kemudian kita analisis isi dialog itu, analisis dialognya, dikaitkan dengan kondisi kekinian dan nilai-nilai aneka. Ya, oke, baik. Nah, ini struktur kurikulum, kalian sudah belajar soal sikap perilaku bela negara, mulai dari wawasan kebangsaan, mulai isu-isu kontemporer, sampai kepada instrumen bela negara. Ini dasar PNS yang aneka itu, dan kedudukan dan peran ANS ini bicara soal manajemen ASN, soal pelayanan publik, dan soal the whole of government. Ya, kalau kita bicara the whole of government, maka kita bicara tujuan, pencapaian tujuan. Ini amanat pembelajaran, tadi sudah saya sampaikan kemampuan kalian untuk beraneka, ya. Apa itu ADK? Ya, sebagaimana yang sudah kalian ketahui ini ya,
kita melihat kalau satu nilai dengan nilai yang lain itu sebetulnya saling berkait ya. Di dalam nilai-nilai aneka itu sebetulnya ada upaya menghindarkan dari konflik kepentingan. Ada netralitas PNS, ada rasa keadilan dalam pelayanan publik. Itu semuanya kalau kita bicara sikap dan serta perilaku, itu pun berkaitan dengan etika publik. Makanya saya katakan sebetulnya aneka itu adalah satu kesatuan yang utuh, yang saling berkaitan. Tapi akuntabilitas sebetulnya intisarinya adalah sebagaimana yang kita tahu secara terminologi itu adalah kewajiban kita bertanggung jawab memegang amanah. Ketika kita diberikan amanah, kewajiban kita untuk memberikan pertanggungjawaban mulai dari proses perencanaan, kemudian menyajikan pelaksanaannya sampai melaporkan segala aktivitasnya. Akuntabilitas Anda ketika mengikuti diklat kepada mentor, kepada atasan Anda, pasti Anda akan menyampaikan semua kegiatan selama ini dan apa yang sudah Anda lakukan, apa yang ini sampai pencapaiannya, misalnya Anda berhasil. Akuntabilitas bukan soal berhasil saja. Soal ketidakberhasilan pun itu diakui. Itu akuntabilitas. Beda ya akuntabilitas dengan responsibilitas. Ya, kita sering kadang-kadang kacau juga soal akuntabilitas dan responsibilitas. Intinya, akuntabilitas adalah laporan atau pertanggungjawaban kita melaksanakan aktivitas atau amanah yang menjadi tanggung jawab kita kepada pemberi amanah. Ada achievement di situ. Achievement, pencapaian target, tujuan, tapi juga ketika target itu tidak tercapai juga kita harus bertanggungjawabkan dengan alasan-alasannya. Itu akuntabilitas. Kemudian soal nasionalisme. Kemarin kita juga sudah bicara soal nasionalisme. Kalau kita bicara nasionalisme pasti ada patriotisme, rasa patriotisme di situ. Tidak mungkin rasa patriotisme itu dia orang yang egois. Itu kita lihat perempuan disabilitas yang keluar dari lift itu rasa patriotismenya yang tinggi. Sehingga dia menerapkan sebetulnya nilai-nilai Pancasila, walaupun dia barangkali tidak paham soal nilai Pancasila, tetapi nilai-nilai Pancasila itu universal dimanapun bisa diterapkan. Nah, kebetulan si cewek India ini, dia menerapkan nilai-nilai Pancasila itu. Ya, jadi jiwa patriotisme itu sebetulnya selaras dengan apa yang ada dalam lingkungan kita, kebudayaan kita, adat kita, norma yang kita dan ada kesamaan visi, kesamaan cita-cita dalam perspektif kebangsaan, cita-cita untuk mencapai tujuan nasional. Kemarin kita juga sudah pelajari di agenda 1, tujuan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Nah, itu kira-kira intisari dari ini soal etika publik. Kenapa kita perlu? Karena ada kode etik pejabat, ada kode etik, ada perilaku pejabat, ada bentuk-bentuk kode etik. Kita tinggal baca itu. Tetapi kita tinggal baca, maksud saya di modul, ya. Tapi kan pas pusing, Anda memikirkannya. Tetapi sebetulnya intisari dari etika publik itu adalah refleksi tentang standar norma, kebaikan, keburukan, yang baik, yang jahat, yang baik, yang buruk, kemudian yang benar, yang salah, kemudian yang jahat dengan yang tidak jahat, itu harus bisa kita memilahnya, memisahkannya. Ada orang refleks, tahu dia hati nurani, tahu dia ini baik, ini benar, tetapi tidak dia refleksikan ke dalam sikap perilakunya. Ya, jadi itu bagian yang harus kita melihat etika publik dalam berbagai
dimensi kualitas pelayanan publik, ya. Kualitas pelayanan publik apa? Kalau misalnya coba kita pergi ke bank itu, bagaimana setiap kita datang, selamat siang Ibu, selamat siang Bapak, dia berdiri, nanti duduk lagi, berdiri, duduk lagi, hanya untuk melayani kita. Padahal kita tahu yang datang ke bank itu banyak sekali orang. Kenapa dia bisa seperti itu? Itu bagian dari pelayanan publik yang diberikan, bagian dari etika publik yang diberikan dalam pelayanan publik. Jadi itulah menjadi modal ASN ketika berperan untuk melakukan tindakan-tindakan yang berintegritas menghadapi publik. Kadang-kadang kita kan nggak tahu nih, ya, orang tua murid atau masyarakat perilakunya itu kan educated-nya kan beragam, sikap moralnya juga beragam. Nah, kita sebagai ASN tidak mungkin mengikuti perilaku mereka. Ada misalnya, ini kita bermain imajinasi saja ya. Ada misalnya seorang orang tua datang kepada Mas Arief misalnya, marah-marah ini. Ini kenapa anak saya enggak naik kelas, anak saya pintar ini segala macam, bahkan dia bisa ini. Kalau kita ikuti sama masyarakat sama-sama dia, maka kita bisa tempeleng juga dia karena mulutnya itu. Tapi karena sebagai ASN pasti kita jawab, mohon maaf Pak, apa kabar Pak? Mari silakan masuk, nanti kita bicarakan. Ada apa? Kita dengarkan dia, kemudian kita menurunkan emosinya. Kenapa? Tugas kita fungsi ASN ada 3 kan ya? Kemarin sudah belajar ya. Apa fungsi ASN yang 3? Pelayan publik. Terus? Pemersatu bangsa. Terus? Yang satunya lupa Bu. Oke. Sebagai CPNS itu pelaksana kebijakan. Kalau sudah naik nanti pangkatnya sedikit bisa ikut merumuskan kebijakan pemerintahan. Nah, sudah kita tahu 3 fungsi itu. Kalau kita kesal dengan mereka, kita bisa tempeleng mereka kan. Nah, nanti ternyata marah lagi keluarganya, nanti akhirnya keluarga kita belain kita juga. Itu jadinya orang jadi terpecah belah. Hoax kebanyakan juga seperti itu. Orang terpecah belah karena hoax. Nah, itu yang saya katakan kita tidak perlu terlibat dengan hal-hal yang seperti itu. Maka keputusan kita ketika mengarahkan atau melayani publik atau tanggung jawab publik kita ketika berhadapan dengan itu adalah memberikan sikap perilaku publik yang memang kadang-kadang kita harus berkorban, tapi memang itulah yang harusnya kita ini kan. Jadi kadang-kadang juga pegawai negeri misalnya kan tanya, ini kamu kok mengerjakan ini kok lambat banget? Kamu sudah kerjakan belum? Sudah Bu, sudah Pak, saya sudah bikin ini pengalaman saya juga nih membina. Kita bukan bagaimana kita mengatakan sudah mengerjakan, bukan. Sama juga kita bikin SMS sama pacar, akhirnya berantem atau sama istri atau suami. Karena kita merasa kita sudah mengirimkan SMS. Bukan itu sebetulnya. Yang kita pastikan adalah SMS itu atau pesan itu, WA, message itu sudah dibaca. Itu sebetulnya. Jadi bukan send, tapi deliver. Jadi bukan sudah dikerjakan. Mbak Nurhati sudah ngajar belum? Sudah, saya udah ngajar dari pagi sampai sore. Sama juga saya udah ngajar. Tapi Anda sekalian tidak paham apa yang saya katakan soal aneka. Saya mesti pastikan di akhir pelajaran apakah kalian paham atau tidak. Nah, itu akan terwujud ketika saya memberikan tugas. Apakah itu bermanfaat atau tidak? Jadi bukan soal sudah dikerjakan, tapi soal itu bermanfaat atau tidak. Sudah dikerjakan, sudah kita lihat. Tugas 1, 2, 3, 4 sudah dilaksanakan, sudah dapat nilai bagus. Kemudian bermanfaat atau tidak? Nanti kita lihat di habituasi. Gitu. Jadi itu bagian dari nilai-nilai aneka. Kemudian soal komitmen mutu.
kalau kita bicara komitmen mutu, itu pasti ada juga nilai kejujuran di dalamnya. Tetapi intisari dari komitmen mutu adalah soal kualitas kerja kita. Kalau kita bicara soal kualitas kerja kita, maka itu adalah bentuk wujud layanan kita, wujud layan kita kepada masyarakat dengan pekerjaan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, dan itu berdasarkan efektivitas. Efektivitas itu adalah soal kebermanfaatan, soal efisiensi, soal komitmen mutu, soal inovasi, soal kreativitas. Bisakah kita menjaga mutu kalau kita tidak punya inovasi? Kita tidak mau melakukan perubahan, kita asik dengan rutinitas. Bisakah kita menjaga itu sebagai mutu penyelenggaraan sebagai guru misalnya, atau penyelenggaraan pemerintah secara keseluruhan, apapun, produk ataupun jasa pendidikan maupun proses kerja di lingkungan kerja kita, itu adalah kualitas kerja kita dapat diukur. Dan terakhir adalah pembentukan nilai dasar anti korupsi, ya. Anti korupsi, bagaimana kita bisa bicara soal anti korupsi kalau kita tidak paham tentang peraturan tentang korupsi. Jadi ini rujukan kita, ya. Saya akan ulangin kembali untuk masing-masing. Paham kita tentang konsep akuntabilitas, kemudian paham kita tentang mekanisme logika dari akuntabilitas yang tadi saya sudah ceritakan, dan baru kita bisa mengoperasionalisasikan akuntabilitas bagi diri pribadi maupun organisasi. Menjadi PNS yang akuntabel itu bisa kita perlihatkan dalam nilai-nilai aneka kita ketika melakukan tugas yang diberikan. Boleh berbentuk studi kasus, boleh berbentuk praktek diri sendiri. Ada juga hal-hal yang menarik yang dibikin oleh anak-anak. Di YouTube saya juga bisa dilihat, ada yang bikin begini, Google bertanya kepada ASN. Itu lucu juga dia. Walaupun sebetulnya dia ada cenderung teks, tetapi penampilannya dengan membuat Google bertanya kepada ASN itu kan suatu hal yang menarik. Tapi dia bikinnya seperti itu. Itu boleh kalian nonton hanya untuk menginspirasi saja. Modelnya terserah apa, yang penting bagi saya adalah pesannya sampai dan original. Tidak comot sana comot sini kemudian menjadi sebuah video. Ya. Lebih baik karya kita sendiri, walaupun tidak bagus-bagus amat, tapi saya akan jauh lebih menghargai. Nah, soal nilai nasionalisme adalah sebetulnya implementasi dari nilai Pancasila sebetulnya. Yang sebagai 3 trifungsi itu. Nah, kasusnya terserah kalian mau bikin apa contohnya, ya, nilai aneka itu. Itu cuma mungkin beberapa detik, 30 detik, karena secara keseluruhan kan hanya 4 menit, ya. Hanya 4 menit. Nah, ini soal kode etik. Kenapa saya katakan kalian mesti baca dulu soal undang-undang ASN, soal kode etik ASN, kemudian bentuk-bentuk kode etik, dan nanti bagaimana penerapannya. Ini soal komitmen mutu. Ini intisarinya, ya, efektivitas, efisiensi, inovasi, inovasi dan mana dia? Ya, dalam penyelenggaraan pemerintah. Jadi kualitas mutu bisa dijaga kalau kita bisa menerapkan inovasi. Kalau tidak ada inovasi, jangan berharap akan terjadi fokus kita dengan kualitas. Ini anti korupsi. Nah, ini kemarin diskusi cukup hangat soal korupsi ini di guru-guru, karena banyak ternyata yang tidak tahu. Pengetahuan dasar anti korupsi adalah banyak sekali orang berpikir korupsi itu adalah berkaitan dengan mengambil uang negara. Jadi sepanjang mereka berpikir, saya tidak melakukan kegiatan yang markup atau fiktif atau mengambil uang dan segala macam, karena tidak memahami arti korupsi itu. Korupsi memang kalau kita melihat bahwa korupsi itu adalah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ingat loh, tidak melakukan sesuatu pun
tapi mengakibatkan kerugian negara atau kerugian daerah, itu adalah korupsi. Nah, kalau kita memahami itu saja memang seperti itu. Tapi anti korupsi itu sebetulnya kan banyak cabangnya. Kalau saya tidak salah itu ada 19. Nah, dari situ kita mesti menunjukkan bahwa jangan, you can stop corruption. You stop corruption. Say no to corruption. Tetapi kita melakukan itu. Artinya kita gagal menginternalisasikan anti korupsi. Ya. Jangan nanti kadang-kadang katakan, Bu, saya nggak bisa, Bu, saya tahu itu sebetulnya salah. Tapi saya nggak bisa, Bu, kan saya orang baru, saya CPNS. Pesan saya seperti ini, seperti ini. Ada yang seorang penyuluh, dia melakukan verifikasi, pergi verifikasi ke penyerahan benih-benih. Jadi dia memverifikasi itu benih ikan yang diberikan bantuan kepada petani itu sampai apa tidak, berkembang atau tidak. Nah, kontraktornya mungkin dia tidak memberikan sebagaimana yang seharusnya. Dia sogoklah nih para tim verifikasi ini, tim peninjau ini. Dia sogok, kasih uang. Nah, itu kan berbahaya. Dia merasa, ngapain saya mesti dapat uang? Saya sudah mendapatkan uang perjalanan dinas, ngapain saya mesti ini? Nggak mau terima. Tapi atasannya mengatakan, ini udah biasa, ambil aja. Perang batin. Kalau dia katakan tidak, maka dia akan berlawanan dengan atasannya. Ya. Jadi memahami anti korupsi, dan saya selalu katakan sebagai calon pegawai negeri yang sebentar lagi akan menjadi pegawai negeri sipil, jadilah ikan di tengah lautan yang luar biasa, asin, air garam, kayak seperti air garam dikeringkan sudah jadi garam dia. Tapi ikan yang segar tidak pernah asin. Itulah yang harus kalian lakukan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai korupsi. Just start from yourself. Jangan berpikir orang lain begitu, kok orang itu jadi kepala sekolah kok sudah kaya, ya sudah bisa beli mobil. Jangan berpikir itu. Kita berpikir yang wajar saja. Oke, ini kedudukan peran ASN dalam NKRI ini, saya pikir di agenda 3 kalian akan dapatkan ini. Ya, karena nanti akan pengulangan. Kalau ketemu sama saya hanya akan bicara selembar ini, akan banyak sekali yang bisa diambil dari situ. Nah, ini tugas itu ya, buat komitmen penerapan nilai dasar dalam pelaksanaan pelatihan dengan format seperti ini. Nilai dasar, misalnya akuntabilitas, apa bentuk penerapannya? Ya, misalnya kalian berjanji akan melaksanakan tugas-tugas semuanya sehingga nanti hasilnya menjadi yang terbaik, misalnya gitu. Kalau nasionalisme, kalau kita paham kata-kata nasionalisme dan semua indikator yang ada di dalamnya, maka kita bisa menuliskannya. Demikian seterusnya. Ya. Ini kan orang mana dalam diklat itu ada nilai anti korupsi, kan enggak ada. Banyak. Karena anti korupsi itu berkaitan juga dengan soal kejujuran, berkaitan juga soal disiplin, berkaitan juga soal kolusi. Banyak yang bisa kita ini kan. Nah, karena itu kalian bisa bisa menerapkan ini ya, dan janji hati ini harus ditandatangani. Ya, ditandatangani. Nah, ini tidak ya. Nah, ini tugas yang kedua ya. Ini sengaja saya kasihkan supaya kalian sudah bisa mengerjakannya. Tinggal upload saja lagi kalau malam ini saya gagal juga lagi. Tapi kalian sudah mengerjakan pekerjaannya ya. Karena biasanya kan hari ini, besok kalian kerjakan, masa malam paling lambat pukul 12 sudah harus diupload. Besoknya kerjakan lagi, tugas berikutnya kalian juga harus mengupload. Nah, ini kebetulan linknya yang saya berikan adalah film arisan ya. Berbeda, yang sekarang ini adalah bincang-bincang dengan Abdullah Hamahua. Itu simak, kemudian silakan dianalisis mengapa bisa terjadi, dan kemudian coba kaitkan dengan kondisi kekinian ya.
Setelah itu nilai-nilai dasar apa yang bisa diterapkan untuk mengatasi persoalan tersebut sampai tuntas. Dan tuliskan hasil analisis di-upload di LMS. Ya, ini tugas keempat ini tidak usah benchmark, tapi kalian silakan lakukan. Kalian silakan lakukan benchmark itu untuk memperkuat tadi saya katakan di awal, memperkuat daya pikir, memperkuat mengasah pikiran, mengasuh perasaan, ada kepedulian terhadap apa yang sudah kalian dapatkan, sehingga nanti akan akan memudahkan untuk kerja-kerja selanjutnya. Kira-kira ketangkap nggak apa yang saya maksud? Kayaknya saya baru ngomong itu aja berulang-ulang dari tadi ya. Bu. Ya. Boleh ditampilkan lagi Bu, tadi yang daftar tugasnya tadi yang tugas 1 sampai 4 supaya nanti bisa yang tadi yang di PPT tadi. Oh itu ya. Atau saya ambil tugasnya banget lah ya. Supaya tugasnya. Ini udah kelihatan belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum terlihat. Belum. Mana ini? Ya. Ini tugas individu yang pertama ya. Tadi ada ya. Ini sudah kan ya? Sudah lihat kan? Tugas yang pertama. Buat komitmen penerapan nilai-nilai dasar selama diklat. Oke. Belum kelihatan Bu, masih filenya, belum terbuka filenya. Kenapa ini? Saya coba ulang lagi. Saya ulang lagi ya. Ini sudah? Sudah, Bu. Nah, ini kan tugas individu yang pertama ya tugasnya. Nah, kenapa nggak bisa jalan dia? Balik lagi nih. Ketemu nggak? Kelihatan nggak? Belum, Bu. Belum kelihatan, Bu. Teknologi ini mendekatkan kita, tapi juga sekaligus menjauhkan kita. Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Jadi, ntar dulu saya perbesar supaya kelihatan ya. Waduh, ini kemana lagi nih? Nah, ini ya. Ini karena sudah thank you, artinya kita sudah mau menghabiskan
Nah, ini kan tadi nih. Ini tugas yang pertama. Identifikasi. Maaf, tidak terlihat. Layarnya hitam. Belum iya, terlihat, Bu. Waduh. Kenapa kok jadi hitam gini? Iya. Oke. Sudah? Sudah. Saya perbesar dulu ya. Kenapa nggak mau dia diperbesar? Waduh. Oke, itu tugas, tapi kelihatan ya. Nggak bisa, nggak tahu kenapa kok dia macet ini. Ah, nih sudah. Mulai lagi dari awal. Ya. Nih, ya. Kelihatan sudah? Iya, Bu, Kelihatan? sudah kelihatan. Sudah. Sudah, Nah, Bu. ini buat komitmen penerapan nilai-nilai dasar. Jadi nilai-nilai aneka itu kita terapkan dalam format seperti ini nih. Ini nilai dasarnya aneka. Bagaimana bentuk penerapannya yang Anda pikirkan? Sesuai dengan pemahaman tentang apa tadi akuntabilitas. Ya, apa itu nasionalisme? Tadi kan saya sudah jelaskan apa itu etika publik. Bisa dibaca ulang di modul. Ya, tapi saya sudah memberikan clue-cluenya. Ya. Sudah? Sudah paham kira-kira? Sudah, Bu. Lanjut tugas selanjutnya. Nah, ya, ini tugas selanjutnya. Ini enggak ya. Ini hanya menjadi praktik saja kalian. Ya. Untuk apa? Untuk melatih nanti ketika kalian membuat rancangan aktualisasi lebih enak karena kalian sudah punya apa namanya contoh-contoh. Nanti kan kita akan pilih role model di tempat kerja kita siapa gitu juga kita. Jadi sudah kita pahami. Orang kita jadikan role model ketika dia punya penerapan nilai-nilai anekanya bagus. Nah, ini menjadi tugas 2 ya. Karena tadi yang tugas 2 yang itu tadi tidak diserahkan ya, hanya untuk praktek kalian saja. Dan ini tugas kedua adalah simak video dengan judul bincang-bincang bersama apa namanya Abdullah Hehamahua. Jadi bukan ini ya. Saya sudah ganti ini karena ini sering kali dipakai ini. Kemudian simak, nonton ya, analisis ya, itu. Kemudian mengapa itu bisa terjadi? Bagaimana kondisinya saat ini? Ini YouTube yang memutar video arisan ini teman saya punya media suara. Itu sudah ribuan, puluhan ribu yang nonton. Tapi subscriber itu sedikit. Jadi nggak ada yang nge-subscribe, hanya nonton aja. Sedekahlah, like, comment, dan subscribe di channel itu ya. Oke, baik. Oke, baik. Jadi silakan dicermati, didengar ceritanya. Itu barangkali sekitar 20 menit ya. Sama juga dengan ini 28 menit. Yang itu ya di bawah 30 menit. Setelah disimak, kemudian kita uraikan ceritanya, kemudian kita analisis mengapa itu terjadi, bagaimana kondisi saat ini. Kondisi saat ini kita lihat ya. Tentang nilai-nilai dasar itu yang bisa kita terapkan untuk mengatasi persoalan
tersebut sampai tuntas. Ini tugas kedua. Ini soal best practice. Nah, untuk tugas yang berikutnya ada nanti saya kirimkan adalah soal branding personal itu. Tugas pribadi dan tugas kelompok itu sama, cuman yang satu berkelompok kalian menguraikannya, satu lagi kalian menerapkannya di diri kalian sendiri. ASN beraneka. Boleh berbentuk foto saja kalian rangkai-rangkai yang menunjukkan nilai aneka, dan tentu saja sang bintangnya harus ada. Jangan sampai sang bintangnya nggak ada. Artinya ambil orang lain punya. Sang bintangnya harus ada, atau berbentuk animasi, atau berbentuk video, terserah apa saja. Dan satu lagi bersifat grup. Kenapa kan ada orang, Bu, itu kan sama aja Bu, ASN beraneka, kenapa harus bikin ini? Kenapa? Karena ini saya punya kewajiban melakukan penilaian. Ada 4. Ada 4 yang harus dilakukan penilaiannya. Jadi kalau misalnya saya menilai teamwork kalian, kerjasama kalian, sementara saya tidak pernah menyuruh kalian untuk kerjasama karena kita tidak klasikal. Jadi dari proses pembuatan video itu saya tahu bahwa kalian itu kerjasama atau tidak. Saya punya clue-nya untuk menguji itu. Oke. Tapi nanti klasikal pasti tidak dengan saya karena kalian di Jogja ya. Saya di sini jadi jauh juga. Biasanya saya kalau misalnya blended learning, saya selalu mendorong untuk lagu motivasi adalah lagu demo integritas untuk dihafalkan dan dinyanyikan. Ajarkan kepada anak-anak murid kalian lagu demo integritas. Ya. Demonstrasikan integritasmu dalam sikap keseharianmu. Demonstrasikan nuranimu dalam sikap dan perilakumu. Jadi hati nurani kita ini memang harus kita tunjukkan. Kita tunjukkan. Hati nurani kan nggak pernah bohong. Kebenaran itu harus kita tunjukkan. Tapi kita kadang-kadang tidak berani mempertunjukkan kebenaran itu. Udah jelas kepala sekolah mengambil dana BOS dan kita tahu itu salah, tapi kita diam saja. Karena kita tidak berani menunjukkan hati nurani kita. Itu sebetulnya pesan lagu itu sebagai penerapan nilai-nilai aneka. Saya pikir demikian. Ada yang mau kita diskusikan lebih lanjut? Mohon izin, Bu. Ya. Bertanya untuk teknis pengumpulan tugas itu 1 hari 1 tugas atau nanti langsung 4 tugas itu dikumpulkan semua? Ketika ya. Mas Nugroho udah kerjain banget. Pusing saya. 1 hari 1 dong, ya kan? Besok 1 komitmen hati. Ya kan, paling lambat. Jadi saya sudah bisa kasih nilai itu langsung saya nilai biasanya. Hari berikutnya sudah ada nilainya. Ini dalam tanda kutip ya, karena saya belum melihat ruang untuk angkatan 87 itu. Makanya dari kemarin kan angkatan 87 ini ada beberapa kelas ya, ada beberapa kelompok yang saya ajarin, tapi saya belum bisa masukkan gitu. Kalian sudah lihat angkatan 87 itu? Ruangnya? Di LMS, Bu. Ya. Sudah ada. Ada ya? Iya. Kok saya nggak ketemu ya? Coba nanti saya tadi tanya lagi deh. Ya. Kalau misalnya itu ada, nanti saya coba. Malam ini saya kerjakan ya. 1 berarti kan, besok 1, besoknya 1 lagi. Jangan pikir itu enak atau enggak. Saya harus nonton video kalian. 10 video. Kemudian, Ibu ini baru kelas ini loh. Belum lagi kelas. Mata saya sampai bengkak, tahu enggak? Tuh. Kalian cuma nonton 1 video kan? Saya ada puluhan video. Tapi nggak apa-apa, makanya saya kasih demonstrasi integritas biar kalian bergoyang-goyang.
ya kan? Di situ dia bergoyang-goyang biar enak nanti murid-muridnya bergoyang-goyang. Oke. Sampai jam berapa kita ini? Jam 9:15 kayaknya. Ya. Ini baterainya kok sudah habis ini. Aduh. Gimana nih kok? Salah masuk. Astaga. Yang ditusuk yang lain ini. Aduh, gimana nih? Nanti kalau habis pakai ini, pakai handphone saja lagi. Oke, apa lagi? Bu, mau bertanya. Tadi Ya, yang dikumpulkan itu yang tugas 1 kan ada ditandatangani, berarti itu nanti ditandatangani terus di-scan gitu, Bu. Ya. Tanda tangani, di-scan. Terus yang tugas lainnya juga itu formatnya PDF atau Word? PDF ya. Saya nggak ngerti ya kenapa ketika dibuka itu bisa langsung kebuka itu PDF kali ya. Kalau misalkan saya baca di LMS tuh, yang kalian masukkan itu saya tekan itu langsung kebuka. Ya, file yang kali itu saya tekan langsung kebuka aja saya bisa baca. Tapi kadang-kadang ada yang nggak bisa dibuka. Kadang-kadang ada juga tuh peserta diklat ini banyak akalnya juga. Dia belum ngerjain soal, dia kasih aja tuh yang hitam aja, terus nanti saya nggak bisa buka. Sehari 2 hari saya tunggu, baru dia sudah ngerjain, baru dia ini. Aduh Bu, mohon maaf Bu, saya salah ini memasukkannya gitu. Baru dia bikin sebetulnya. Jadi peserta diklat juga banyak akalnya. Jadi setelah kalian mendapatkan ilmu tentang nilai-nilai aneka itu, nanti kan kalian akan membuat rancangan aktualisasi, akan dibimbing oleh mentor. Ya, ketika kalian dibimbing oleh mentor, di saat itu memastikan rancangan kalian itu ketika akan kalian laksanakan, apa itu namanya? Yakinkan bahwa itu betul-betul dari hati kalian melakukannya. Kan sudah ada janji hati untuk selama diklat nih. Sekarang semacam rancangan aktualisasi itu sebetulnya semacam janji kalian juga untuk melaksanakannya nilai-nilai aneka itu. Nah, karena itu yakinkan itu memang bisa kita lakukan. Karena nanti seminar rancangan aktualisasi pada akhirnya juga pada ada laporan aktualisasinya juga kan. Laporan itu adalah the good habit yang Anda lakukan, yang Anda rancang secara keseluruhan. Ini kan komitmen hati itu kan baru bagian kecil ya, bagian kecil dari nilai aneka dalam selama diklat saja. Tapi nanti itu akan, kemarin juga ada dibikin selama wawasan kebangsaan ada dibikin juga nggak? Semacam janji hati untuk ini ada nggak? Kemarin apa tugas yang diberikan? Membuat video, Bu. Video apa? Video wawasan kebangsaan. Implementasi wawasan kebangsaan. Oke, terus apa lagi? Baris berbaris atau petugas upacara juga. Terus apa lagi? Menganalisis sama isu-isu diskusi. kritikal. Analisis isu menggunakan Isu, teknik 3 tugas ya? Ada 3 tugas ya? Oke. Baik, oke lah. Jadi tapi tidak semuanya video kan ya? Yang pertama itu bukan implementasi wawasan itu berupa narasi. Berupa tulisan, video juga. Video semua, Bu. Video, Bu. Oke. Oke, baiklah.
Baik. Jadi sebetulnya kalian berkarya dalam melayani ketika kita menerima jabatan, bahwa kita bayangkan jabatan itu adalah amanah. Ya. Ketika kita menerima jabatan, maka kita mempunyai kewenangan. Maka kewenangan yang kita terima itu kita laksanakan. Kalian sebagai guru, jabatan kalian adalah guru, kewenangan kalian adalah mengajar, maka laksanakan kewenangan itu. Apalagi? Ketika kalian mendapatkan jabatan, kalian punya kewenangan dan kalian juga punya kekuasaan. Diapakan kekuasaan itu? Jadi jangan jadi kekuasaan jadi guru, kita bisa menekan murid kita gitu loh. Ketika kita jadi itu yang kita salah banyak sekali, kita menerima jabatan. Kita lupa sehingga kita akhirnya bisa memperlakukan kesewenang-wenangan, ketidaksewenang-wenangan dari jabatan yang kita praktekkan itu, sehingga dia membuat negeri kita yang kaya raya ini, yang mestinya negara kita makmur, sejahtera, kalau kita melaksanakan kewenangan itu, tapi ternyata tidak terjadi seperti itu. Banyak sekali keluarga-keluarga kita yang masih miskin, banyak keluarga-keluarga kita yang uneducated, dan itu yang menjadi tanggung jawab berat kita. Tadi saya katakan akuntabilitas dan responsibilitas dua hal yang berbeda. Bagaimana Anda bisa menceritakan perbedaan akuntabilitas dengan responsibilitas? Ada yang bisa share? Kenapa ini nggak jalan ya? Oke. Ada yang bisa share? Halo. Halo. Ya. Izin, ya. Saya pengertian dari sendiri akuntabilitas itu adalah kewajiban setiap individu atau kelompok untuk memenuhi tanggung jawab, kemudian sesuai dengan amanahnya dan harus dipertanggungjawabkan agar amanah tersebut tercapai. Dan meskipun tujuan atau amanah tersebut harus tidak terwujud, individu atau organisasi tersebut tetap harus mempertanggungjawabkannya. Kenapa? Amanah yang diberikan tidak terlaksana. Kemudian untuk responsibility itu adalah Suaranya? Maaf, untuk responsibility itu adalah tanggung jawab seseorang atau organisasi, dan ketika sudah terlaksana tidak ada pertanggungjawaban. Itu menurut saya, Bu. Oke, baik. Siapa yang bisa menambahkan? Siapa yang bisa menambahkan apa perbedaan akuntabilitas dengan responsibilitas? Saya, Bu, mau coba nambahin. Oke, Nurika. Kalau nggak salah nih, Bu, mungkin kalau akuntabilitas itu tanggung jawabnya nggak hanya sama diri sendiri, tapi juga sama orang lain. Tapi kalau responsibility itu lebih ke tanggung jawab ke kitanya. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke. Saya, Bu, menambahi, Bu. Ya. Mila? Kalau menurut saya untuk perbedaan akuntabilitas dan responsibilitas, yaitu untuk yang akuntabilitas yaitu kewajiban
pertanggungjawaban yang harus dicapai. Jadi pertanggungjawaban yang sudah dicapai itu apa saja, yang belum dicapai itu apa saja. Kemudian kalau untuk responsibilitas yaitu kewajiban yang bertanggung jawab. Jadi rasa tanggung jawabnya itu Bu, yang namanya responsibilitas, seperti itu. Oke. Bisa diberikan contoh? Siapa yang bisa memberikan contoh? Nurhayati? Mungkin, tapi sebelumnya maaf kalau kurang tepat Bu. Kalau misalnya sebagai seorang guru, tanggung jawab saya itu kan memberi bimbingan kepada siswa, maksudnya memberi bimbingan kepada siswa, kemudian membuat administrasi juga. Nah, nanti akuntabilitasnya itu misalnya kita membuat penilaian siswa itu terus kita laporkan hasil penilaian kita kepada orang tua, kepada atasan gitu Bu. Kalau salah mohon maaf. Gitu menurut saya Bu. Oke. Baik. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ada lagi yang mau ditambahkan? Tidak, Bu. Siapa ini? Siapa? Nuri? Tidak, Bu. Hah? Tidak, Bu. Tidak. Tidak maksudnya apa nih? Sudah cukup maksudnya? Ya? Sudah cukup. Oke. Baik. Sudah bisa kira-kira menangkap enggak perbedaan antara akuntabilitas dengan responsibilitas? Sudah bisa nangkap? Saya nggak perlu jelaskan lagi ya? Perlu nggak saya jelaskan lagi? Hah? Perlu Bu. Perlu sedikit, tidak apa-apa Bu. Oke, tadi sudah dijelaskan sebelumnya akuntabilitas itu memang kewajiban pertanggungjawaban itu memang berkenaan dengan apa yang harus dicapai. Artinya orientasinya hasil. Orientasinya hasil, ada proses juga tadi sebut siapa tadi yang nyebutnya? Nur apa Nurika apa siapa tadi yang nyebut itu soal akuntabilitas ada yang tanggung jawab pribadi, kemudian ada organisasi, tapi siapa yang tadi yang jawab itu? Dan institusi secara kelembagaan. Jadi orientasinya hasil, ada acuan konstitusional, ya, ada proses di dalamnya juga, dan berkaitan dengan achievement, ya, achievement. Dimensi akuntabilitas itu tetap sama ada jujur, ada proses, ada apa namanya pelaksanaan kebijakan dan sebagainya. Jadi tetap intinya adalah achievement. Tapi kalau responsibilitas adalah kewajiban bertanggung jawab. Adakah harus mencapai prestasi atau achievement di situ? Adakah harus tidak harus ada pencapaian prestasi di situ? Tidak harus ada achievement di situ. Ini saya kasih contoh sedikit ekstrim ya, supaya kalian ingat saja. Arif Mustafa menghamili Nurika. Ketawa langsung dia kalau cerita soal penghamilan ini. Nah, sekarang Arif Mustafa ditagih bertanggung jawab. Dia suka atau tidak suka, dia harus bertanggung jawab. Itu namanya responsibilitas. Adakah prestasi di situ? Nggak ada prestasi, tapi dia harus bertanggung jawab. Jadi jangan nanti Arif Mustafa sudah bertanggung jawab, sudah melaksanakan kewajibannya dengan bertanggung jawab menikahi Nurika, maka dia berakuntabilitas, enggak juga seperti itu. Jadi itu beda responsibilitas dengan akuntabilitas. Kita kira-kira sense of language-nya terasa enggak ya perbedaannya? Akuntabilitas intinya adalah kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan kepada kita yang harus dicapai dengan dengan proses,
dengan apa namanya segala macam, dan itu menyangkut pertanggungjawaban individu, kelompok maupun institusi. Pencapaiannya itu ada pencapaian individu, ada pencapaian kelompok, ada pencapaian institusi. Misalnya sekarang kalian prinsip beraneka, bertanggung jawab, melaksanakan diklat SARS adalah proud atau pride diri sendiri. Tapi kemudian akan menjadi kebanggaan kelompok bahwa angkatan ini memberikan hasil yang luar biasa, kebanggaan kelompok. Tapi lebih luas lagi menjadi kebanggaan institusi untuk pencapaian. Ini contoh untuk hal kecil. Nanti bisa diterapkan untuk organisasi kita. Sebagai guru kita punya kebanggaan pribadi telah berhasil anak didik kita. Tapi ada juga memberikan kebanggaan kepada guru-guru secara keseluruhan di sekolah itu. Lebih luas lagi ternyata bisa membangun image yang positif terhadap institusi kita, sekolah kita, dan segala macam. Itu sebetulnya akuntabilitas yang berkaitan dengan nilai-nilai publik, ya, baik itu individu, kelompok maupun institusi. Jadi pilihan yang tepat, kesadaran untuk melaksanakan tugas kita dengan adil, kemudian juga konsisten dengan itu, dan itu berkaitan dengan integritas. Jadi kalau memahami satu persoalan memang itu saling kait berkait secara keseluruhan. Jadi kayaknya kita bicara aneka itu sederhana banget ya. Apa sih aneka? Coba tuh lihat di semua Instagram CPNS kalau bercerita soal aneka, wah luar biasa mereka. Tapi implementasinya nggak dimunculkan. Saya nggak ingin kalian seperti itu. Nanti kalau misalnya aneka adalah akuntabilitas, nasionalisme, itu semua orang udah tahu juga kok, gitu kan. Tetapi implementasi dari aneka itu tonjolkan, gitu. Jadi itu kira-kira tertangkapkah apa yang saya sampaikan tentang aneka? Tidak hanya soal aneka adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan segala macam. Itu tidak seperti itu, tapi akuntabilitas dalam prakteknya, itu yang saya inginkan. Itu untuk menuju ke good habit. Good habit dari agenda 1, 2, dan 3. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan, karena saya berharap selain kalian paham tentang nilai aneka, kemudian kalau di taksonomi Bloom, dalam metode taksonomi Bloom tidak hanya soal kita mengetahui, kita memahami, kita menganalisis dan sebagainya, tapi juga mengimplementasikannya dan ada feedback dari situ. Jadi saya ingin kalian dalam taksonomi Bloom itu sampai dalam posisi C5, ya, tidak hanya C1, C2, C3 tadi tidak ada C1, C2 kan? Kalian tadi lihat di learning journey itu semuanya C3 loh, C3, C4, C5 nggak ada, situ C6 kalau perlu. Ya, kalau kalian bisa mengimplementasikannya sampai nanti sudah kakek nenek, cucu-cucu, sudah bercucu-cucu kalian tidak hanya selama di Klatsar ini, tetapi juga selama jadi ASN, maka itu namanya ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang bermanfaat, artinya apa? Jadi sedekah jariah, Bu. Nah, jadi sedekah jariah. Orang yang cerdak mendapatkan sedekah jariah, maka dia masuk surga sama-sama. Amin, amin. Kan kalau kalian semuanya mengimplementasikannya, kan saya ada kesempatan masuk surga. Kalau saya masuk surga, kan kalian juga bisa mendapat syafaat. Saya panggil kalian semuanya, ini yang ikut mendoakan saya masuk surga rame-rame. Maka kita masuk surga bersama-sama. Amin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Selamat mengimplementasikan, menginternalisirkan dulu ya. Memahami apa yang sudah tadi saya sampaikan,
kemudian menginternalisasikan dalam pikiran, dalam perasaan, kemudian kalian demonstrasikan semua nilai-nilai Aneka itu sehingga kalian nanti bisa mengimplementasikannya dalam the good habit, dalam habituasi di di kantor, di keluarga dan masyarakat. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf saya live ya. Terima kasih Bu. Terima Terima kasih, kasih. Ya, sukses semuanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Terima yuk. kasih. Dadah, I love you. Nah ini tadi kata Nuri, Amin. coba kata Nuri supaya Kementerian Dalam Negeri mencintai para guru-guru. I love you all. Bye. I love you too.